Dianugerahi anak yang sehat lahir maupun batin, menjadi harapan orang tua sebagai penerus keluarga. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal, seperti anak seusianya. Sang anak memiliki keterbatasan dalam proses belajar dan beradaptasi sosial, sehingga tidak sedikit orang tua dengan anak berkebutuhan khusus mengalami depresi hingga berujung sang anak terabaikan. Tapi tidak dengan pasangan suami istri Umi Sutarti dan Abah Giarto. Anak saya yang kita titipkan itu namanya Bangkit Sri Asih. Kita beri nama Bangkit karena tadinya merasakan keterpurukan mau bangkit lagi. Sri Asih. Sri Asih itu merupakan rezeki. Bangkit Sri Asih. Begitulah Umi Sutarti dan Abah Giarto menamakan anaknya. Asih lahir secara prematur, di mana sistem organnya belum sempurna. Inilah yang membuat Asih memiliki keterbatasan. Namun apa yang dialami Asih tidak membuat orang tuanya lepas tangan. Segala pengobatan dilakukan demi kesembuhan sang anak. Bangkit Sri Asih itu lahirnya prematur. Karena saya jatuh di pasar, terus baru 6 bulan anak saya lahir. Kemudian di listrik sampai 1 bulan. Pokoknya dijalanilah, sudah penuh dengan itu, penuh dengan kesusahan. Terus anak saya tiap tahun itu Bu, kejang-kejang. Jadi anak saya itu tiap tahun itu opnam di rumah sakit. Alhamdulillah umur 14 tahun Bu, anak saya udah diberi kesembuhan sama Allah. Dari kecil itu saya cuman ngurusnya biar sehat ya Bu. Maaf, jadi anak saya kurang pendidikan. Kurang lebih 14 tahun Asih melakukan pengobatan. Hingga di usia inilah Asih mengalami kemajuan. Meski terbatas, Umi Sutarti bersyukur sang anak bisa merespon dan berkomunikasi. Senang, ada dukanya, ada sedihnya juga. Kadang malu sama temen, kadang nggak pede juga. Nah, kalau senangnya di sini apa? Ya bisa main sama-sama, baca Iqra, baca Quran, diajarin terapi juga. Ya ada semangatnya, ada kemauan aku sendiri juga. Cita-citanya mau jadi ustazah. Fokus pada pengobatan hingga pendidikan terlupakan. Disinilah Umi Sutarti dan Abah Giarto berpikir untuk memasukkan Asih ke sebuah pondok pesantren anak berkebutuhan khusus di Ainul Yakin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah anak saya sekarang di situ tambah senang karena banyak teman. Terus menurut saya anak saya biar dapat teman banyak, terus besok kalau orang tua udah nggak ada, anak saya udah ada yang merawat. Setelah 1 tahun belajar dan beradaptasi di pesantren Ainul Yakin milik Abi Isma Al-Matin, akhirnya orang tua Bangkit Sri Asih pun mewakafkan tanahnya seluas 2.000 meter kepada pesantren Ainul Yakin. Di tanah yang berada di Batusari, Kampung Ngawen, Gunung Kidul, pesantren Ainul Yakin Bangkit Sri Asih didirikan dengan harapan Asih dan teman-temannya yang memiliki nasib yang sama dapat berbaur di tempat ini. Dulunya tanah itu memang cuma untuk tempatan itu orang kontraktor, tapi juga untuk usaha juga pengaduan jago. Jadi jago itu ya. Nah, ya kebenaran dapat tanah di situ kita beli dengan cara otomatis kita bisa memberhentikan perjudian adu jago itu. Terus sekarang untuk pondok pesantren Ainul Yakin Bangkit Sri Asih.
Untuk mengisi kegiatan, para santri yang merupakan orang dengan gangguan jiwa dan anak berkebutuhan khusus tidak hanya beribadah, namun juga belajar berwirausaha dengan didirikannya resto dan swalayan Bangkit Sri Asih. Di resto dan swalayan inilah, para santri ODGJ dan ABK belajar memasak, menyiapkan makanan, serta menjadi pelayan swalayan. Namun tentu saja di bawah bimbingan para pendamping. Berkumpul dengan mereka itu memang sangat menyenangkan. Ada kadang kalau ada canda tawanya itu sangat menyenangkan. Tapi kadang dukanya itu ya yang namanya mengasuh seperti anak mereka kan memang harus pengasuhan kita harus sabar. Terus kenapa saya tertarik untuk mengasuh mereka? Kalau ditanya tentang kenapa tertarik, karena itu panggilan hati. Karena saya menganggap mereka itu, kadang masyarakat menganggap mereka itu seperti tidak dianggap seperti itu. Jadi itu karena panggilan hati tadi, untuk bahwa mereka itu sebenarnya juga bisa hidup bermasyarakat. Mereka itu sulit untuk diajarkan, memang sangat sulit untuk contohnya aja seperti mendisplay apa barang. Kadang itu masih ini yang harus letakkan di sini, masih di sini. Kesulitannya itu. Yang membuat bertahan tuh karena saya tuh ingin mereka itu supaya bangkit kembali. Selain mewakafkan tanahnya untuk mendirikan pondok pesantren khusus orang dengan gangguan jiwa dan anak berkebutuhan khusus, Abah Giarto dan Umi Sutarti pun mewakafkan tanahnya yang lain untuk mendirikan sekolah. Abah adalah bapak dari kami anggap sebagai bapak dan sesepuh kami. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, penuh inspirasi dan memotivasi untuk perkembangan kami, baik dalam bidang pendidikan, pondok pesantren, sosial masyarakat maupun dalam religiositas. Langkah Abah Giarto dan Umi Sutarti dalam mewakafkan tanahnya untuk kemajuan pendidikan memang patut diapresiasi. Namun siapa sangka, meski kini hidup berkecukupan dengan menjadi pengusaha kayu, nyatanya diri Abah Giarto lahir dari keluarga tidak mampu. Dari bapak juga orang nggak punya. Dulu rumah yang kita tempati itu punyanya orang lain. Jadi kita suruh nungguin. Jadi dulu rumah bapak saya itu cuma 4 tiang dan beratapkan daun kelapa itu dulu. Terus setelah kita besar, ya impian kita bagaimana kita bisa merubah nasib lebih baik esok daripada sekarang. Nah, ternyata ya, itu Allah mengendaki juga memberi petunjuk. Saya setelah lulus dari SD bekerja, mohon maaf, tukang kayu statusnya, tukang kayu, terus menjadi berkembang akhirnya sampai sekarang menjadi pedagang kayu. Itu kan usaha kan tidak begitu langsung gede kan, enggak ta? Awalnya dari kecil itu, awalnya dari kecil terus sekarang menjadi istilah itu. Ya insya Allah yang tadinya itu belum ada omset seberapa, memang sekarang kalau dikatakan omset, mohon maaf ya saya bicara omset ya, itu sampai 2 miliaran lebih per bulan sekarang. Bukan karena kepandaian saya dan kecerdasan saya, mungkin itu karena kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Giarto dan istri mewakafkan tanah mereka di jalan Allah, bukan hanya sebagai investasi dunia, tetapi juga akhirat. Abah Giarto pun mengaku apa yang dilakukannya hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang melakukan perjalanan jauh ke suatu daerah, penginapan atau hotel sudah tentu menjadi salah satu tujuan untuk beristirahat. Setiap orang punya referensi dalam memilih penginapan yang sesuai dengan kebutuhannya. Khusus bagi seorang Muslim, memilih tempat untuk menginap yang tepat menjadi pertimbangan utama selain untuk mendapatkan kenyamanan saat beristirahat, juga demi mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Banyaknya wisatawan Muslim yang melakukan perjalanan telah mendorong sarana wisata halal plus syariah kian berkembang belakangan ini. Hotel berbasis syariah rupanya menjadi tren baru dalam bisnis akomodasi dan perhotelan di Indonesia. Hotel syariah hadir memberikan pelayanan penginapan dengan mengikuti ketentuan syariah Islam. Mengenai hotel syariah, khususnya di Indonesia, telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 108 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Bagaimana dia menyatakan diri syariah, harus ada lembaga otoritatif yang memberikan sertifikat kesesuaian syariah seperti Majelis Ulama Indonesia ini. Kita juga sudah buat kriteria sebuah hotel untuk bisa mendapatkan hotel sertifikat syariah, ya. Kriterianya tadi mulai dari restorannya itu harus halal, kitchen makanannya juga harus halal yang disajikan. Kemudian dia tidak punya bar corner untuk tempat miras dan lain sebagainya, tidak ada tempat maksiat, diskotik atau dan lain sebagainya. Kemudian ada SOP bagaimana menerima tamu supaya hotelnya itu tidak digunakan untuk tempat maksiat. Selain wajib menyediakan makanan dan minuman yang halal bagi para tamu yang menginap, segala fasilitas penunjang kebutuhan ibadah bagi tamu muslim seperti seperangkat alat sholat dan mengaji harus tersedia pada setiap kamar di hotel syariah. Satu lagi, fasilitas yang tak kalah penting akan fungsinya, yaitu penanda arah kiblat untuk sholat. Biasanya terpasang di plafon setiap kamar hotel. Kebutuhan untuk sholat di hotelnya ada tanda kiblat, arah kiblat, kemudian juga airnya, kemudian juga masalah kebutuhan perangkat ibadahnya, apakah sajadah, mukena, kain, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan wisata halal di Indonesia, membuat sejumlah hotel berbasis syariah berlomba-lomba menawarkan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada tamu. Salah satu hotel berkonsep syariah di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat ini selalu menjaga kepercayaan konsumen muslim. Salah satu syarat menginap bagi pasangan laki-laki dan perempuan diwajibkan telah menikah. Perbedaannya dengan hotel-hotel konven mungkin ya maksudnya. Itu tuh memang banyak sekali Mbak kelebihannya. Kita tuh bisa juga untuk tamu-tamu tuh meminta untuk tahajud wake up call. Gitu. Misalnya Mbak menginap di sini minta tolong dibangunkan untuk tahajud nanti malam bisa gitu. Nah, selain itu juga di kamar kita ada live streaming Mbak dari Mekah Madinah. Meski hotel syariah berjalan dengan ketentuan syar'i, pada prakteknya hotel syariah tetap memperbolehkan tamu ataupun wisatawan beragama lain untuk menginap, agar dapat merasakan kenyamanan dari pelayanan hotel syariah. Seperti di hotel syariah yang berlokasi di kawasan Jalan Madura, Kota Bandung, Jawa Barat ini, hadir dengan nuansa Islami yang begitu kental dan fasilitas syariah yang dimilikinya. Hotel ini menerima tamu non-muslim untuk menginap di sini. Di mana konsep Islami itu kita ingin memperlihatkan, ya. Jadi pengunjung kita ini kan bukan hanya muslim saja, tapi dari negara lain, ya, dari orang bermacam agama. Nah, kita ingin melihatkan kalau Islam itu tuh indah, ya. Islam itu indah, bersih, ya, wangi. Ya, kita berharap mereka tuh punya bayangan Islam itu seperti itu. Jadi insya Allah dengan itu mereka akan senang di sini.
Dengan hadirnya penginapan syariah di banyak kota di Indonesia, semakin memudahkan kaum muslimin yang ingin melakukan perjalanan dengan tetap menjalani kehidupan yang halal dan thoyyib. Berhijrah menjadi seorang yang lebih baik merupakan kewajiban seluruh umat manusia, tidak terkecuali penyanyi yang satu ini. Indah Dewi Pertiwi. Penyanyi asal Bogor ini kini telah berubah menjadi sosok perempuan cantik dengan balutan kain menutupi rambutnya. Iya, perempuan yang lebih akrab dipanggil IDP ini telah mantap berhijab sejak April lalu. Saat itu baru ada keinginan bahwa pas pakai hijab kok rasanya enak ya. Nah, alhamdulillah setahun kemarin Allah memudahkan langkah aku untuk aku bisa ikut kajian-kajian, dan juga aku dipertemukan dengan teman-teman yang Masya Allah gitu. IDP tentu saja bangga berhijab. Berhijab telah memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang berbeda saat rambutnya terurai dahulu kala. Seperti kebanyakan perempuan berhijab yang memiliki alasan khusus pencetus perubahan dalam dirinya, IDP pun juga memilikinya. Niatnya berhijab semakin mantap usai pulang dari Palestina. Perempuan kelahiran Bogor 30 Januari 1991 ini mengaku mendapat hidayah selama melakukan perjalanan ke Palestina. Allah tidak meninggalkan aku ya, meskipun dulu aku banyak sekali kesalahan, bahkan istilahnya masih beberapa bulan sebelumnya masih banyak kesalahan yang sering aku buat, tapi Allah selalu menunggu umatnya untuk kembali ya. Sebelumnya, Indah Dewi Pertiwi dikenal sebagai penyanyi